Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya tidak serta-merta Paulus diterima dan pelayanannya mulus. Paulus mengalami banyak penolakan, bahkan penindasan karena firman Tuhan Yesus. Meski Paulus ditekan dari berbagai sisi, tetap tidak bisa sepenuhnya ia disudutkan. Tidak pernah sampai tidak ada ruang untuk bergerak. Tidak pernah sampai ada kata menyerah. Meski berisiko nyawa, Tuhan selalu menyelamatkan dia dari keputusasaan dan kehancuran. Sebagaimana penderitaannya, bagaikan penderitaan Kristus, maka kelepasan yang berulang-ulang dia alami juga merupakan bukti kuasa kebangkitan Tuhan bekerja atasnya. Kuasa itu tampak saat Paulus tidak putus asa waktu menghadapi maut dan perlawanan musuhnya. Iman akan kuasa itu membuat Paulus tidak akan diam saja. Pengalaman itu menguatkan jemaat Korintus, supaya kebangkitan Kristus yang telah dia alami akan membangkitkan juga orang percaya di Korintus. Maka penderitaan yang Paulus alami akan berujung pada kemuliaan Allah. Demikianlah Rasul Paulus menceritakan perjalanan penderitaannya atas pelayanannya, agar jemaat di Korintus bersemangat dan tidak putus asa ketika mengalami penolakan dan penderitaan. Saudara-saudari, kita tentu tidak pernah berharap mengalami penderitaan di dalam pelayanan kita. Mungkin kita juga tidak bisa memahami mengapa harus ada rintangan bagi orang yang melayani dengan tulus. Wawasan dan pengalaman Paulus dalam penderitaannya menolong kita memahami bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Karena di dalam kesulitan itulah kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus karena pelayanannya. Lebih dari itu, kita juga akan mengalami kemenangannya atas semua penderitaan itu. Sebab itu, jangan pernah mundur karena adanya tantangan dalam pelayanannya. Ingatlah, Allah akan dimuliakan melalui pelayanan kita. Pelayanan kita di mana saja, entah di dalam gereja, entah di tengah-tengah masyarakat, entah di perkantoran kita, entah di jabatan organisasi kita, entah di instansi maupun usaha yang sedang kita lakoni. Sebagai pelayan yang melayani, kita tetap tidak mudah menjalaninya. Tetapi jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah bersemangat, sebagaimana Rasul Paulus mengalami hal yang sama, namun dia dimenangkan oleh kuasa Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Ingatlah, Allah akan dimuliakan melalui pelayanan kita. Amin, marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, terima kasih. Pengalaman dan penderitaan Rasul Paulus membangkitkan semangat jemaat di Korintus dan membangkitkan semangat kami juga. Kami sering mengalami penolakan, penindasan, penekanan, dan banyak hal yang membuat kami susah dan menderita. Berkat pengalaman Rasul Paulus, kami kembali dibangkitkan, diberi semangat untuk terus berjalan bersama dengan kuasa Allah. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami selalu,
sehingga kami tetap bergembira dan bersukacita dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Demi Kristus kami berdoa padamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melayani. Salam.